Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Juan Siahaan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tentang bank komersial. Di sini saya akan mempresentasikan 5 materi. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua bank komersial sebagai lembaga perentaraan, yang ketiga aset, yang keempat karakteristik bank komersial, dan yang kelima prinsip umum manajemen atau pengelolaan bank. Baiklah, sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana dalam jumlah besar dan paling dominan dibandingkan lembaga keuangan lain. Mengapa bank komersial bisa muncul? Karena di sini bank komersial dapat mampu menekan biaya transaksi. Selanjutnya, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam transaksi keuangan, ada risiko yang dihadapi oleh pemilik dana karena informasi asimetris, yaitu adverse selection dan moral hazard, di mana adverse selection ini terjadi sebelum transaksi dan moral hazard terjadi sesudah transaksi. Bagaimana mengurangi risiko tersebut? Untuk mengurangi risiko dari adverse selection, diperlukan analisa peminjam. Lalu untuk mengurangi risiko dari moral hazard, yaitu memerlukan monitoring atau pengawasan peminjam. Selanjutnya, bank dapat membantu kedua proses tersebut seperti dengan pertama, menyewa auditor untuk membedakan peminjam baik dan buruk. Yang kedua, melakukan pengawasan untuk solusi masalah moral hazard. Selanjutnya, semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan bank, maka biaya menyewa auditor dan pengawasan berkurang, sehingga biaya transaksi keuangan menurun, dan biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana peminjam dan peminjam. Bunga pinjaman lebih rendah. Untuk yang ketiga itu aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana dari deposan atau supplier dana dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikan ke pihak editor atau demander dana, sehingga menjadi aset bank. Ada beberapa penting dalam neraca bank komersial. Yang pertama itu adalah liabilities atau kewajiban, yaitu instrumen bank komersial untuk menarik dana dari pihak ketiga, terdiri dari cek kabel deposit atau cek giro, simpanan nasabah yang dapat dicairkan dengan menulis cek sehingga memiliki likuiditas yang tinggi dan tingkat pengambilan yang rendah. Yang kedua, non-transaksi deposit dibagi menjadi satu, saving deposit atau tabungan. Yang kedua, time deposit atau deposit berjangka. Yang ketiga adalah borrowings. Ini adalah pinjaman. Yang keempat, bank capital adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Disebut juga sebagai network atau bank equity, yakni akumulasi kapital yang dimiliki oleh pemilik bank jika banknya dijual. Lalu yang kedua itu ada aset atau aktiva. Terbagi menjadi yang pertama cadangan. Lalu yang kedua cash item in possession of collection. Yang ketiga deposit at other banks. Yang keempat securities. Yang kelima loans atau kredit. Yang keenam physical asset. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang karakteristik bisnis bank komersial. Apa itu bisnis bank komersial? Yaitu adalah aset nasabah diubah menjadi aset bank. Maka bisnis bank disebut sebagai asset transformation. Selain itu disebut juga sebagai borrowing short atau lending long. Apa keuntungan dari bank komersial? Yaitu pinjaman dana jangka pendek, kewajiban bunga rendah diubah menjadi aset jangka panjang. Selisih bunga jangka dan pendek itu akan menghasilkan spread atau keuntungan bagi bank komersial. Lalu materi yang terakhir itu adalah tugas utama manajemen atau pengelolaan bank. Yang pertama, manajemen kewajiban atau hutang. Pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal. Yang kedua, manajemen aset. Pengelolaan aset adalah tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal.
Prinsip-prinsip dalam pemberian pinjaman yaitu: pertama, melakukan penyaringan dan pengawasan; yang kedua, hubungan jangka panjang dengan pelanggan; yang ketiga, komitmen pinjaman; yang keempat, jaminan; yang kelima, saldo kompensasi; dan yang terakhir itu adalah penjatahan kredit. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen likuiditas. Tugas manajer untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal, maka bank harus memiliki dana kas atau tunai yang cukup. Pilihan untuk memenuhi kewajiban membayar dana nasabah adalah meminjam ke bank atau perusahaan lainnya. Tugas yang keempat itu adalah manajemen kecukupan modal. Alasan bank untuk memenuhi kecukupan modal adalah: pertama, menghindarkan bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank; yang kedua, jumlah modal yang dimiliki bank mempengaruhi pendapatan; yang ketiga, memenuhi batas minimum modal bank. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.